Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Saya, Apoteker Erika, akan memimpin jalannya rapat kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai rapat kita pada siang hari ini, akan lebih baik jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai rapat kita pada siang hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan yang disampaikan oleh Ketua PFT, yang kedua adalah penyampaian pokok bahasan, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan rapat kita pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita dengarkan sambutan oleh Dr. Gabriel selaku Ketua PFT pada tahun ini. Kepada Dr. Gabriel, saya persilahkan. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Karena atas limpah rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama dalam rapat PFT ini. Pada rapat kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai perbandingan efektivitas antara gemfibrozil dan ciprofibrat untuk kasus dislipidemia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya, Dr. Gabriel. Selanjutnya, kita akan masuk pada penyampaian pokok bahasan. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai perbandingan efektivitas antara gemfibrozil dengan ciprofibrat untuk kasus dislipidemia. Diskusi ini dimulai dari Dr. Marlis yang kemarin baru saja menangani kasus pasien ini. Kepada Dr. Marlis, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi, saya akan memberikan mengenai gambaran terapi dislipidemia. Nah, dislipidemia ini kan gangguan pada lipid ya. Jadi, untuk terapinya itu kita bisa menggunakan statin ataupun fibrat. Nah, untuk fibratnya ini, untuk mau memasukkan ke formularium dikasih pilihan antara gemfibrozil sama ciprofibrat. Tetapi kami dari rekan-rekan dokter itu bingung kira-kira mau mengusulkan gemfibrozil atau ciprofibrat. Jika dilihat dari efektivitasnya, apakah lebih baik gemfibrozil atau ciprofibrat? Gitu teman-teman. Baik, kepada rekan-rekan apoteker, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Marlis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pertanyaan dari Dr. Marlis. Sejauh ini, berdasarkan penelusuran saya terkait dengan efektivitas antara gemfibrozil dan ciprofibrat untuk pasien dengan penyakit dislipid, yaitu pemberian obat gemfibrozil ini dianggap lebih efektif dibanding dengan ciprofibrat. Seperti itu. Terima kasih Apoteker Clara. Dari pernyataan tersebut kan pasti sudah melakukan penelusuran literatur. Bisakah saya melihat literatur-literatur yang mendukung pernyataan dari Apoteker Clara? Baik, untuk jurnal yang saya dapat, berdasarkan dari jurnal MOSIN 2019, pemilihan gemfibrozil ini menjadi pilihan terapi dislipid yang lebih efektif dibandingkan dengan ciprofibrat. Berdasarkan hasil penelitian, menyatakan bahwa gemfibrozil dapat menurunkan kadar trigliserida rata-rata sebesar 53,7% dan dapat meningkatkan nilai HDL sebesar 31,8%, di mana populasi yang digunakan adalah anak-anak. Mengenai efek samping yang akan muncul pada penggunaan gemfibrozil ini relatif rendah. Dilaporkan berdasarkan jurnal MOSIN 2019 ini, terdapat satu kasus di mana pasien mengalami nyeri otot saat penggunaan gemfibrozil. Kemudian dihentikan beberapa saat penggunaannya,
Setelah itu dimulai kembali penggunaan gemfibrozil dan tidak menimbulkan efek samping nyeri otot. Terima kasih. Terima kasih kepada Apoteker Clara. Apakah dari rekan-rekan apoteker yang lain ingin menambahkan terkait penjelasan yang disampaikan oleh Apoteker Clara? Baik, akan saya tambahkan berdasarkan Jurnal Barbara tahun 2016 yang saya jadikan acuan mengenai efektivitas penggunaan gemfibrozil menyatakan dari sebuah studi lanjut dari uji coba FA KIT atau The Veteran Acquired High Density Lipoprotein Intervention menunjukkan pasien yang mendapatkan terapi gemfibrozil memperoleh manfaat lebih banyak untuk mereka yang memiliki penyakit diabetes atau resistensi insulin. Gemfibrozil juga berguna dalam pengobatan hipertrigliseridemia yang terkait dengan protease inhibitor pada pasien HIV atau defisiensi imun. Berdasarkan penelitian ini juga dinyatakan bahwa gemfibrozil dapat mencegah kejadian kardiovaskular primer pada pasien yang mengalami peningkatan LDL, trigliserida, dan HDL-C. Baik, selain itu berdasarkan penelitian Evangelos tahun 2002 yang menyatakan bahwa cipofibrat dapat menurunkan nilai LDL 15%, menaikkan HDL 9%, menurunkan total kolesterol 19%, menurunkan apoprotein B dan E 21%, dan 11% pada pasien dengan trigliserida lebih kecil dari 200 mg per desiliter, sedangkan ada pasien dengan trigliserida lebih besar 200 mg per desiliter, bahwa cipofibrat dapat menurunkan total kolesterol 15%, menaikkan HDL 13%, menurunkan apoprotein B dan E 16% dan 30%, di mana selain itu juga cipofibrat dapat meningkatkan aktivitas enzim hati dan plasma serta dapat meningkatkan serum. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan apoteker. Bagaimana Dr. Maris, apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih kepada rekan-rekan apoteker atas penjelasannya dari segi efektivitas. Selain itu, saya mau tanya, pemilihan ini nih, selain dari segi efektivitas, apakah ada faktor lain yang mendukung pemilihan gemfibrozil daripada cipofibrat? Baik, kepada rekan-rekan apoteker, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, berdasarkan penelitian yang dilakukan Big Hattie pada tahun 2009, cipofibrat ini dapat meningkatkan kadar kolesterol ester transferase protein atau CETP. Namun penelitian ini masih dilakukan pada hewan uji, di mana hewan uji yang digunakan pada penelitian adalah tikus. CETP merupakan enzim yang bertanggung jawab untuk memindahkan ester kolesterol dan trigliserida antara FLDL, LDL, dan HDL. Tingkat CETP yang rendah dapat mendorong pembentukan HDL. Begitu pula sebaliknya, kenaikan enzim CETP ini menyebabkan kadar HDL menurun. Nah, penurunan HDL ini dapat dikaitkan dengan peningkatan terjadinya resiko dari aterosklerosis. Terima kasih. Bagaimana Dr. Maris, apakah sudah cukup menjawab? Ya, terima kasih teman-teman sudah memberikan penjelasan dari segi. Kepada rekan-rekan apoteker yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Saya akan menambahkan beberapa. Jadi menurut
penelitian yang dilakukan oleh Charles tahun 2001 mengenai ciprovirat secara signifikan menurunkan konsentrasi fibrinogen sebesar 18,8%. Sedangkan fibrinogen tidak dimodifikasi secara terapi gemfibrosil selama terapi gemfibrosil. Sehingga penggunaan fibrinogen yang signifikan diamati sehingga pengurangan fibrinogen yang signifikan diamati dengan penggunaan pengobatan ciprofibat. Kemudian dalam hal keamanan dari obat ciprofibat dan gemfibrosil dikatakan bahwa fungsi hati tidak dimodifikasi oleh kedua pengobatan, tetapi gejala yang paling sering dilaporkan adalah pusing, yang lebih banyak terjadi pada kelompok obat ciprofibat dibandingkan dengan gemfibrosil. Baik, saya ingin menambahkan, apabila gemfibrosil dipilih dalam formularium rumah sakit, akan lebih baiknya apabila kita mengetahui beberapa interaksi yang dapat terjadi. Berdasarkan jurnal yang saya temukan, terdapat interaksi antara statin dan gemfibrosil, di mana menurut penasihat klinis ACC/AH pada tahun 2002 yang memperkuat batas dosis pelabelan secara pasti, di mana statin digunakan dalam kombinasi dengan gemfibrosil. Gemfibrosil dapat menghambat transporter membran, termasuk polipeptida mengangkut anion organik OATP 1B1. Transporter memediasi pengangkutan statin dari sirkulasi portal ke dalam hepatosit di hati. Dengan menghambat langkah ini dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi statin plasma. Menurut penelitian dari DIRC 2014 yang mendukung mengenai interaksi antara statin dan gemfibrosil yang menyebabkan rhabdomyolisis dan miopati, sehingga perlu untuk dilakukan monitoring dalam penggunaannya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Apoteker Billy dan Apoteker Nancy. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan apoteker? Terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin memastikan kembali berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan apoteker, apakah benar gemfibrosil ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan ciprofibrat? Benar, dokter. Untuk penelusuran yang sudah kami lakukan berdasarkan dari jurnal-jurnal penelitian, gemfibrosil ini dianggap lebih efektif dibandingkan ciprofibrat dalam penanganan dislipid. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gracia Mefranli ingin bertanya terkait penggunaan terapi gemfibrosil untuk pasien anak-anak. Apakah terapi gemfibrosil ini dapat diberikan pada pasien pediatri? Terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilahkan kepada rekan-rekan apoteker untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh apoteker Gracia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari perawat Gracia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Makrabi dan pada tahun 2019 di Saudi Arabia, dikatakan bahwa gemfibrosil pada penelitian yang dilakukan pada pasien anak-anak obesitas yang mengalami dislipidemia menghasilkan hasil yang memuaskan. Gemfibrosil menurunkan trigliserida sebanyak 53,7% dan meningkatkan HDL sebanyak 31,8% pada primary hyperglyceridemia
dan efek samping yang ditimbulkan levelnya rendah. Penelitian ini dilakukan secara cohort. Bagaimana perawat Gracia? Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih atas tanggapannya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau apakah ada dari rekan-rekan apoteker sekalian yang ingin memberikan pendapatnya kembali? Kalau dari saya sudah. Dari saya juga sudah. Sudah cukup, moderator. Silahkan dilanjutkan. Baik, jika tidak ada, maka rapat hari ini dapat kita akhiri. Sebelumnya, saya akan membacakan hasil kesimpulan dari rapat pada siang hari ini. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh rekan-rekan apoteker, penggunaan gemfibrosil lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan ciprofibrat. Namun, pemberian gemfibrosil dengan obat golongan statin dapat menimbulkan interaksi yang dapat menyebabkan terjadinya rhabdomyolisis. Oleh sebab itu, hal ini perlu diperhatikan dalam peresepan kedua obat tersebut. Sekian rapat kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup rapat kita, alangkah baiknya jika kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang semua. Terima kasih, selamat Terima siang. kasih.